Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini 1 September tahun 2020 bersama saya Yosua Hendry. Salam bergemar, puji Tuhan. Pagi hari ini saya merasakan sukacita luar biasa karena kasih Tuhan menyertai kehidupan kita hingga kita pada hari ini sudah memasuki bulan yang baru. Tanpa terasa kita sudah melewati Agustus dan kita berada di hari yang baru, di bulan yang baru. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit renungan di dalam Keluaran 13 ayat 17 ya, tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa, bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel. Puji Tuhan, akan saya bacakan sedikit beberapa ayat di dalam Keluaran 17, Keluaran 13 ayat 17, Keluaran 13 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu ada di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan. Haleluya. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kita baca ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kalau kita mempelajari dari kisah ini, Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, ya. Tuhan menyediakan atau memilihkan jalan bagi bangsa Israel untuk dilalui, ya. Demikian juga kehidupan kita di dalam kehidupan kita di dunia yang sekarang ini, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sudah menyediakan jalan bagi kita. Tuhan sudah menyediakan jalan bagi kita untuk kita lalui. Amin. Oleh sebab itu di dalam persimpangan jalan, di dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita perlu bertanya kepada Tuhan. Kita mohon tuntunan Tuhan. Tuhan, jalan mana yang harus kami pilih? Jalan mana yang harus kami lalui? Karena kita harus mengakui setiap jalan-jalan yang dipilihkan Tuhan itu akan membawa damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita terus berkomunikasi dengan Tuhan atas setiap apa yang harus kita pilih. Haleluya. Ya, memang untuk jalan-jalan yang dipilihkan Tuhan, jalan-jalan Tuhan itu seringkali berlawanan dengan logika kita. Seringkali jalan-jalan Tuhan itu tidak masuk akal kita. Mungkin jalan-jalan Tuhan itu bagi kita terlalu sulit untuk dilalui, terlalu sukar. Ada jalan yang harusnya lebih mudah lagi, seperti bangsa Israel ini. Tuhan mengatakan apa? Ya, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Kadang kalau kita menuju titik A ke titik B, suatu jalan yang harus kita lalui, ada dua jalan, kiri dan kanan. Kadang kalau kiri itu kadang bisa lebih cepat, kiri pasti lebih cepat, kadang-kadang kanan lebih cepat, ya. Tetapi Tuhan memilihkan jalan bangsa Israel tidak melalui jalan atau rute yang cepat atau yang lebih cepat, atau katakanlah jalan tol. Tidak. Tuhan memilih jalan bagi bangsa Israel adalah jalan yang memutar jauh untuk masuk ke tanah Kanaan. Itu Tuhan memilihkan jalan yang jauh, ya. Itu tidak masuk akal bagi bangsa Israel. Kenapa ada jalan yang dekat kok Tuhan pilihkan jalan yang jauh? Bapak Ibu, mungkin itu pertanyaan kita saat-saat ini, ya. Kenapa Tuhan aku harus melalui jalan yang ini? Karena di jalan ini saya akan menemui si A yang akan menyakiti saya. Dalam jalan yang kau pilihkan ini Tuhan, kami akan mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Harusnya saya harus lewat jalan yang ini Tuhan. Ini jalan ini lebih aman bagi saya, rutenya lebih baik bagi saya. Mungkin kita selalu berkata seperti itu kepada Tuhan.
Ya, saya kira kita semua pernah bertanya seperti itu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan aku nggak memilih jalan yang ini aja? Kenapa kau pilihkan jalan yang ini? Ini ya sulit. Akhirnya saya di sana bertemu dengan orang yang menyakiti saya. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sering kali kita bertanya seperti itu. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel melewati jalan yang berputar, jalan yang jauh, tetapi jangan lupa bahwa Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita, asal kita mau turut sekehendak dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terbukti bangsa Israel itu disertai Tuhan luar biasa. Dalam ayat 21 tadi, Tuhan berjalan di depan mereka. Kalau Tuhan memilihkan jalan bagi kita, Tuhan itu berjalan di depan kita. Tuhan bertanggung jawab penuh dalam kehidupan kita. Ya, saya lanjutkan. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, ada penyertaan Tuhan, ada bukti kasih, ada bukti kasih yang luar biasa. Ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai. Tiang awan yang akan menudungi setiap kehidupan kita agar kita tidak terkena panas terik matahari pada siang hari. Tiang api di malam hari untuk apa? Untuk melindungi setiap kehidupan kita. Melindungi setiap kehidupan kita agar kehidupan kita terpelihara dari dinginnya malam, dari gelapnya malam. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, setiap jalan yang dipilihkan Tuhan bagi kita, di situ ada bukti penyertaan Tuhan. Bapak Ibu mau disertai Tuhan atau mau berjalan sendiri? Kalau Bapak Ibu berjalan sendiri, tidak ada penyertaan Tuhan. Dan yakinlah setiap jalan yang kita pilih akan lebih menyusukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari percaya dan percayai bahwa Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan bertanggung jawab atas setiap jalan yang akan kita pilih, yang sudah dipilihkan Tuhan bagi kita. Terus yakin percaya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Oleh sebab itu, alami penyertaan Tuhan sepanjang hari. Jangan mengeluh kalau Tuhan memilihkan jalan bagi kita dan kita merasa jalan itu berat. Jangan mengeluh, jangan berkecil hati, jangan bersusah hati, tapi tetaplah bersemangat. Jangan bersungut-sungut, tetap bersemangat. Lakukan karena yakin percaya ada perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan setiap kehidupan kami bahwa Engkau sudah memilihkan jalan dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu untuk bangsa Israel, menyertai mereka dengan tiang awan, tiang api. Kami yakin percaya kehidupan kami di depan ini Tuhan, kami akan melalui jalan-jalan, melintasi jalan-jalan yang tidak kami ketahui, karena Engkau memilihkan jalan itu bagi kami. Maka kami yakin percaya tiang awan, tiang api itu pun ada di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat pagi hari ini kami mohonkan penyertaan-Mu, nyatakan kuasa nama-Mu yang disebut Immanuel itu, yaitu Allah yang beserta kami. Kami yakin percaya Engkau Immanuel dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yakin percaya Dia Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam bergema. Selamat pagi.